Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman sejawat, dilansir dari CNN Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas tentang jabatan ya yang bisa diisi oleh P3K untuk tahun ini teman-teman ya. Khususnya tahun 2022 dan khususnya lagi untuk tenaga nakes atau untuk tenaga kesehatan. Oke, kita lanjut. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkap sejumlah jabatan di pemerintahan yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Jumlah pegawai negeri sipil atau PNS ya yang diproyeksikan berkurang drastis pada masa mendatang teman-teman. Jadi memang nanti diisi P3K semua rata-rata. Ini mengacu pada negara-negara yang sudah menerapkan semuanya P3K untuk instansi pemerintahannya ya. Sehingga pegawai pemerintah akan lebih banyak diisi oleh P3K. Oke. Kemudian lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden atau Perpres nomor 38 tahun 2020, jabatan yang dapat diisi oleh P3K ya, ini dari Perpres, peraturan presiden teman-teman ya. Meliputi jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional. Kemudian jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini teman-teman. Jabatan apa ini? JBT utama tertentu. Mungkin tertentu itu khusus mungkin teman-teman ya, yang tidak bisa diisi oleh PNS. Dan JBT madya tertentu teman-teman ya. Nah, jabatan fungsional ini apa teman-teman? Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang P3K dalam suatu satuan yang dalam pelaksanaannya tugas didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu ya. Ini jabatan fungsional. Istilahnya kalau dalam rumah sakit ya tidak masuk ke struktural teman-teman ya. Ini. Kemudian jabatan pimpinan tinggi ini contohnya lembaga non kementerian teman-teman ya. Jadi kayak Perpustakaan Nasional, BPOM dan lain-lain ya. Kemudian JBT utama juga ini mungkin yang istilahnya jabatannya tertentu ya teman-teman ya. Nanti istilahnya nggak bisa seperti kayak PNS kalau untuk mengisi formasi jabatannya teman-teman ya. Kalau PNS bisa semua. Oke, lanjut. Satya menyebut menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi P3K. Jadi ini tergantung menterinya. Tapi tetap nanti ada jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi utama tertentu, ya. Tertentu itu khusus nantinya, mungkin ya yang istilahnya enggak yang mengambil kebijakan teman-teman ya. Kemudian JBT media tertentu juga sama ya, hampir sama. Oke, lanjut. Jabatan lain bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa pengambil kebijakan. Artinya, jadi PPPK ini nanti jabatannya bisa, cuman yang fungsional ya. Kemudian jabatan lain tersebut bukan jabatan administrasi atau JA ataupun JPT, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kata Satya. Jadi ya memang tetap nanti hampir sama dengan jabatan lain, tapi bukan jabatan administrasi atau JPT ya. Oke, kemudian ini Satya mengatakan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K yaitu jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Ya, jadi nanti P3K mengisi yang
kompetensinya yang tidak ada di PNS. Jadi di P3K nanti bisa mengisi jabatan yang tertentu. Oke. Kemudian jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Nah, jadinya nanti istilahnya jabatan yang perlu untuk peningkatan kapasitas. Nah, untuk organisasi atau rumah sakit ya, teman-teman ya. Dan jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Jadi bisa nanti ditempatkan di jabatan yang untuk percepatan pencapaian tujuan nasional ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Selain itu, jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Ya, nanti kalau semuanya perawat ya ditempatkan di perawat, teman-teman ya. PPNI perawat, kemudian kayak apoteker nanti ada organisasinya sendiri ya. Kemudian rekam medis sama ya, analis juga sama gitu. Oke, lanjut. Lalu bukan jabatan di bidang rahasia negara. Ah, ini bidang rahasia negara nggak bisa, teman-teman. Pertahanan juga nggak bisa. Keamanan, soalnya ini sangat vital. Ya. Kemudian pengelolaan aparatur negara. Ya. Nah, mungkin aparatur negara ini mungkin Menpan RB mungkin ya. Kemudian kesekretarian negara ini juga nggak bisa. Kemudian pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara juga nggak bisa. Dan hubungan luar negeri serta bukan jabatan yang menurut Undang-Undang PP ya, Peraturan Presiden dan Perpres harus diisi oleh PNS ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu untuk P3K teman-teman, untuk jabatannya ya. Tapi nggak apa-apa, kan yang penting nanti dapat jabatan. Istilahnya ini memang sudah peraturan dari pemerintah Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Pengisian jabatan fungsional dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan penetapan kebutuhan. Jadi nanti tetap sesuai dengan kebutuhan. Semuanya di rumah sakit butuh ini, P3K bisa dialihkan ke situ. Ya, harus mau seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian Satya mengatakan terdapat 147 teman-teman ya, jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Mulai dari administrator. Nah, ini administrator itu mungkin ya administrasi atau gimana ke untuk yang di umum. Kemudian analis ya. Nah, kesehatan, apoteker, dokter, konselor ya. Konselor itu bisa nanti konselornya itu kayak di NAPSA itu bisa untuk konselor yang NAPSA, bisa pelatih olahraga, instruktur, mungkin perawat bisa juga ya. Peranata komputer, jabatan fungsional lain hingga widya iswara ya, teman-teman ya. Namun demikian, dalam hal terdapat kebutuhan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategi nasional. Ya, Menteri dapat melakukan perubahan ya jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K ya dengan tetap berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Perpres ya. Ya ini sama kayak ini tadi teman-teman ya. Jadi nanti tetap ya manut nanti. Kalau seumpamanya kebutuhannya yang mendesak untuk peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategi nasional, ya tujuan strategi nasional, nanti ya tetap harus mau ditempatkan di situ ya. Lebih lanjut, Satya menyebut kriteria JPT ya yang meliputi JBT utama tertentu dan JBT media tertentu sama dengan kriteria jabatan fungsional. Oh ya, ini teman-teman ya. Jadi bisa dijelaskan di sini ya, artikel yang di atas tadi ya. Jadi nanti tetap Satya ini ngomong kalau nanti hampir sama dengan kriteria jabatan fungsional yaitu JBT utama tertentu dan JBT media tertentu. Hanya saja, ya, JBT tak mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, namun lebih kepada bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB, ya teman-teman ya. Jadi nanti tetap istilahnya nggak mensyaratkan sertifikasi secara teknis dari organisasi. Oke, lanjut. Syariah juga mengatakan ya, selain jabatan fungsional serta JBT utama tertentu dan JBT media tertentu,
terdapat opsi jabatan lain yang ditetapkan untuk menteri untuk diisi oleh P3K. Nah, apa itu teman-teman? Ya ini, kriteria jabatan lain tersebut serupa dengan kriteria yang ditetapkan untuk JPT. Nah, ini. Namun, jabatan lain tak mensyaratkan jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS, tetapi lebih kepada jabatan yang disyaratkan dengan JA atau JPA atau JPT Pratama. Jadi nanti kriteria lain itu nanti tergantung dari itu lowongannya teman-teman dan kebutuhan ya. Sebelumnya BKN menyebutkan ada lebih banyak lowongan P3K ya daripada PNS ya. Kedepan PNS hanya akan diisi oleh pejabat pembuat kebijakan. Ya, benar ini teman-teman. Jadi P3K nantinya akan diisi untuk jabatan fungsional saja. Kalau pejabat pembuat kebijakan tetap PNS ya teman-teman ya. Sementara P3K akan diisi untuk fokus pada pelayanan publik di setiap instansi pemerintah. Komposisi seperti ini diklaim sudah diimplementasikan di banyak negara secara internasional. Pembagian tersebut menggunakan terminologi civil servant atau PNS dan government worker atau P3K. Ya, itu teman-teman intinya nanti jabatan P3K nanti tetap jabatan fungsional ya, pelayanan publik di rumah sakit, terutama di nakes ya. Semuanya masih bisa. Kalau jabatan pembuat kebijakan itu tidak bisa tetap diisi oleh PNS. Jadi memang itu perbedaannya ya, tapi kedudukannya seperti hampir sama nantinya. Kayak tadi kalau seumpamanya menduduki JPT atau JA ya, itu nanti tetap sama kayak jabatan fungsional. Tapi mungkin itu tertentu ya, JPT tertentu, madya tertentu juga nanti. JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Itu nanti hampir sama dengan kayak jabatan fungsional. Mungkin nanti ditempatkan yang tertentu yang nggak bisa membuat kebijakan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku sejawat, teman-teman nakes, teman-teman honorer, ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun ini semuanya lolos ya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.